Pemerintah Kota Bogor memperpanjang izin uji coba pembukaan mal. Lembaga adat suku Baduy minta wilayahnya dihapus jadi destinasi wisata. Viral foto kelelawar berukuran raksasa. Halo, selamat malam perempuan hebat. Sudah pukul 18.30, itu artinya My News kembali hadir menemani Anda. Beragam informasi terkini, viral, dan kabar selebriti telah kami siapkan untuk Anda simak selama 30 menit ke depan. Saya, Agung Karsena, menemani Anda dalam My News hari ini. Kita ke informasi pertama, perempuan hebat. Pemerintah Kota Bogor memperpanjang izin uji coba pembukaan mal selama 1 bulan. Perpanjangan dilakukan dengan pengawasan yang ketat terkait protokol kesehatan. Pemerintah Kota Bogor mengizinkan perpanjangan uji coba pembukaan pusat perbelanjaan atau mal selama sebulan. Uji coba pembukaan selama sepekan sebelumnya disebut berjalan dengan baik. Pemerintah Kota Bogor mengatakan pada uji coba pembukaan selama sepekan mulai 18 Juni lalu dimonitor secara langsung dari Balai Kota Bogor melalui CCTV Mall yang dikoneksikan ke Balai Kota Bogor. Ada 8 mall yang telah diizinkan dibuka, yakni 6 pusat perbelanjaan dan 2 pertokoan. Pembukaan mal dilakukan pada waktu yang tidak bersamaan dengan izin yang diberikan setelah semua kelengkapan persyaratan protokol kesehatan dinyatakan memenuhi syarat. Kedelapan mal yang telah diizinkan dibuka adalah Mall BTM, Lipo Kebun Raya, Lipo Plaza Eka Lokasari, Botani Square, Mall Bokis 123, Yogya Junction, Plaza Jambu 2, dan Pusat Grosir Bogor. Pemerintah Kota Bogor menjelaskan perpanjangan uji coba selama sebulan dilakukan dengan menerapkan persyaratan tambahan, yaitu selama sebelum uji coba penerapan protokol kesehatannya harus berjalan baik dan ketat dan tidak boleh ada temuan orang yang positif COVID-19, baik pramuniaga maupun pengunjung. Jika dalam sebulan operasionalnya ditemukan adanya kasus positif COVID-19, maka mal akan ditutup sementara untuk dilakukan perbaikan. Tim redaksi MyTV melaporkan. Pemerintah Kota Bogor menambah armada bus untuk warga Bogor yang bekerja di Jakarta. Penambahan armada bus dilakukan untuk mengurangi kepadatan penumpang yang menggunakan KRL komuter lain. Pemerintah Kota Bogor menargetkan bus bantuan sebanyak 150 unit untuk mengurangi kepadatan penumpang KRL komuter lain. Jumlah bus tersebut untuk mengangkut sekitar 4.500 penumpang warga Bogor yang berangkat kerja ke Jakarta. 150 unit bus tersebut terdiri bantuan dari Kementerian Perhubungan sebanyak 75 unit, serta bantuan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta 75 unit. Dari sebanyak 150 unit bus bantuan itu, 140 unit bus diberangkatkan dari samping stasiun Bogor mulai pukul 5 pagi, serta 10 unit bus lainnya diberangkatkan dari Pul Damri di samping Mall Botani Square, Baranang Siang, Kota Bogor. Bus bantuan tersebut diberangkatkan menuju ke stasiun KRL di Jakarta, antara lain Stasiun Juanda, Manggarai, Cikini, Tebet, hingga Tanah Abang dan Sudirman. Dari 150 unit bus itu, 75 unit adalah bus berukuran sedang dengan kapasitas 30 penumpang namun diisi 20 penumpang, serta 75 unit lainnya adalah bus berukuran besar dengan kapasitas 60 penumpang namun diisi 40 penumpang. Penyediaan bus bantuan diadakan untuk mengurangi jumlah warga Kota Bogor dan sekitarnya yang berangkat kerja ke Jakarta menggunakan moda transportasi KRL. Tim redaksi MyTV melaporkan. Ya, perempuan hebat, pemerintah Kota Bogor kembali berencana melakukan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat tahap 2. Pemberian bantuan itu dilakukan dengan memverifikasi ulang penerima tahap pertama serta penambahan sejumlah penerima baru.
Pemerintah Kota Bogor menargetkan dapat menyalurkan bantuan sosial tahap kedua bagi 23.000 penerima di Kota Bogor di luar kelompok data terpadu keluarga sejahtera. Pemerintah Kota Bogor menyatakan data penerima bansos sebanyak 17.018 penerima sudah final dan dalam tahap pembuatan surat keputusan oleh Wali Kota Bogor. Data menunjukkan ke-17.018 penerima tersebut adalah data bersih dan telah menerima bansos tahap pertama pada Mei 2020. Pada penyaluran bansos tahap kedua Juni 2020, data 17.018 penerima tersebut sudah final, meski masih akan ditambah dengan data tambahan sehingga ditargetkan mencapai 23.000 keluarga penerima. Data tambahan itu adalah data warga Kota Bogor yang layak menerima bantuan tapi belum terdaftar sehingga pemerintah Kota Bogor menghimpunnya dari berbagai saluran usulan, mulai dari jalur RW dan Lurah hingga jalur aplikasi Sibadra. Dari usulan baru tersebut dilakukan proses seleksi dan verifikasi berjenjang dari beberapa lembaga seperti RW, Lurah, Camat maupun dinas terkait seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maupun Dinas Sosial. Selanjutnya, pemerintah Kota Bogor melalui beberapa lembaga terkait akan melakukan seleksi dan verifikasi usulan baru lagi untuk mencari sekitar 5.000 data penerima baru. Tim redaksi MyTV melaporkan. Pemerintah dan DPRD Kabupaten Bekasi tengah menggulirkan Perda Perlindungan Perempuan. Perda dibutuhkan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan termasuk para buruh dari berbagai potensi kekerasan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat membentuk panitia khusus atau pansus yang bertugas menyusun perda mengenai perlindungan hak-hak perempuan. Berdasarkan laporan masyarakat dan observasi lapangan yang diterima Dewan, ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan, mulai dari faktor ekonomi hingga intimidasi. Kekerasan dalam rumah tangga baik dipicu faktor ekonomi, perilaku pasangan maupun menganggap rendah kaum wanita sedianya dapat dihindarkan jika ada aturan hukum yang jelas dan mengikat. Selain itu, banyaknya perempuan yang berprofesi sebagai pekerja pabrik juga menjadi perhatian khusus agar tetap mendapatkan perlindungan, baik di dalam maupun di luar area perusahaan. Masalah lainnya yang dihadapi perempuan adalah penyelesaian dasar terkait buruh perempuan agar mendapatkan cuti haid, cuti hamil, dan melahirkan, akses kesehatan, serta perlindungan diri. Ini belum ditambah tingginya angka imigran yang masuk ke Kabupaten Bekasi yang turut mempengaruhi minimnya perlindungan terhadap perempuan, semisalnya pernikahan beda negara tanpa surat nikah. Tim redaksi MyTV melaporkan. Menteri Kesehatan resmi berkantor di Surabaya, Jawa Timur mulai pekan ini. Bertugasnya Menkes di Surabaya dilakukan untuk memantau penanganan COVID-19 yang terus meningkat di wilayah Jawa Timur. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mulai Minggu 12 Juli resmi berkantor di Surabaya, Jawa Timur. Menkes bertugas di Surabaya untuk memantau penanganan COVID-19. Masih tingginya jumlah kasus COVID-19 di Provinsi Jawa Timur memerlukan perhatian serius dari Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu, Menkes memutuskan untuk berkantor di Surabaya guna memastikan penanganan COVID-19 di provinsi tersebut dapat berjalan dengan baik. Menkes bahkan telah tiba di Surabaya pada Sabtu malam setelah sebelumnya menyerahkan santunan bagi tenaga kesehatan yang meninggal saat bertugas menangani pasien COVID-19 di Semarang. Di Surabaya, Menteri Kesehatan langsung menggelar rapat yang dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur dan Sekretaris Daerah Jawa Timur. Setelah rapat, Menteri Kesehatan langsung meninjau Rumah Sakit Lapangan Indrapura. Mengganasnya virus COVID-19 di Jawa Timur sempat mendapatkan perhatian sejumlah pihak, termasuk Presiden Joko Widodo. Presiden bahkan memberi tenggang waktu 2 pekan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menekan laju pertambahan pasien positif COVID-19. Tim redaksi MyTV melaporkan.
Lembaga adat suku Baduy meminta Presiden cabut izin wilayahnya menjadi destinasi wisata. Sejumlah Sri Kandi Senayan pun menanggapi hal ini. Informasinya seusai jeda.